Kalau nggak ada bedanya, pengamanan pas pampres datang ke negara yang sedang berperang dan tidak berperang, ini namanya, ini meremehkan gitu. Nah kalau Fadlizon bilang ini berlebihan, saya ingin tanya gitu, niat Fadlizon ini apa? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka menyalahkan segala hal yang kita lakukan. Jadi kita mau kerja, nonton film, main game online, tidur, semuanya di mata dia salah. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Fadlizon. Karena nampaknya di mata Fadlizon, segala hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan pemerintah, semuanya salah di mata dia. Makanya kemudian dia nyinyir, kritik, nyinyir lagi. Banyakan nyinyirnya orang itu ya. Anggota DPR kok kayak gitu. Ya karena ketika kita ngelihat Presiden Jokowi berangkat ke Jerman dan bertujuan untuk melanjutkan kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia untuk bertemu dengan Presiden Zelensky dan Putin, kita masyarakat Indonesia ikut khawatir, ikut was-was, ikut kepikiran dengan keamanan Presiden ketika datang ke dua negara yang sedang berperang ini gitu. Gimana nanti ya gitu ya. Kita was-was gitu, takut ada apa-apa gitu ya. Ya meskipun di sisi lain kita paham peran dan posisi Presiden Jokowi dan dampak terkait Rusia-Ukraina ini udah kemana-mana gitu. Bukan cuma soal krisis pangan, energi, tapi juga ke ekspor-impor barang. Dan bahkan berdampak ke perusahaan-perusahaan yang ada di daerah-daerah gitu. Sampai perusahaan atau pabrik punya orang tua saya itu juga terdampak itu. Udah nyebelin pokoknya gitu ya, si perang Rusia Ukraina ini emang harus segera diakhiri. Maka ketika Presiden Jokowi datang ke Rusia dan Ukraina, ini memang sudah sangat dibutuhkan, memang segera harus dilakukan gitu. Apalagi posisi Presiden Jokowi atau amanah yang diemban itu kan ada dua. Dia sebagai presidensi G20 di Bali tahun ini dan salah satu anggotanya adalah Rusia, dan selain itu Pak Jokowi juga masuk ke dalam tim Champion Group. Tim ini dibuat oleh PBB untuk mengatasi krisis global ekonomi. Sehingga ya meskipun memang ini atas inisiatif Presiden untuk datang sendiri ke Ukraina dan Rusia dan itu nggak ada yang nyuruh gitu ya. Tapi memang secara peran dan posisi emang tanggung jawab beliau. Emang amanahnya sudah begitu gitu. Jadi memang harus segera ditemui dua orang ini atau dua pimpinan negara ini yang sedang berperang ini dan harus segera dihentikan secepatnya. Karena kalau enggak, ini yang terdampak bukan cuma dua negara gitu. Banyak negara terdampak dan sudah banyak beritanya di mana-mana gitu ya. Ya meskipun di sisi lain banyak juga orang bertanya-tanya, orang-orang kita, terutama relawan-relawan Jokowi. Ngapain sih harus datang langsung? Kan bisa Zoom, kan bisa video call, kan bisa telepon, kan banyak teknologi yang kita punya gitu. Ngapain harus ketemu langsung? Kalau misalkan mau Zoom juga bisa tuh bertiga, Zelensky, Putin, Jokowi, bisa gitu. Aman dari rudal gitu kan. Ya tapi menurut pengalaman, ini entah kebetulan atau enggak gitu ya. Ini kan ketika Pak Jokowi nelpon Zelensky beberapa waktu yang lalu, itu keesokan harinya Putin ikut nelpon. Ini kan menunjukkan bahwa jalur komunikasi kita hari ini di dunia ini gitu ya. Nggak ada yang sepenuhnya aman atau sepenuhnya rahasia. Sehingga pertemuan dua kepala negara secara tertutup atau empat mata secara langsung itu emang dibutuhkan gitu untuk mengetahui permasalahan yang sebenar-benarnya. Kalau cuma lewat media, lewat telepon kan nggak semua bisa kita ungkapkan gitu. Maka ketika Pak Jokowi ketemu dengan Putin, dengan Zelensky, harapannya ke depan ini ada solusinya gitu. Bisalah kita damai ke depannya gitu. Ya udah cukuplah perang-perangannya gitu ya. Nah, di luar itu media-media kita hari ini gitu ya, ketika Pak Jokowi mau datang ke Kiev ke Ukraina, ini malah ikut nakut-nakutin. Udah tahu masyarakat kita lagi ketakutan, lagi khawatir dengan keamanan Presiden, ini media kita malah memberitakan ada 13 ledakan di Kiev. Itu yang kadrun-kadrunista tuh bahagia itu, meledak dong. Ya biasalah,
Doa-doa orang yang nggak dikabulkan sejak tahun 2014 tuh masih doa terus sampai sekarang. Berharap Pak Jokowi mundur, lengser, dan sebagainya. Ya tapi kita nggak perlu khawatir. Insya Allah gitu ya, doa-doa yang buruk itu nggak dikabulkan lah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya karena meskipun kita tahu pas pampres kita itu cukup mumpuni, persiapannya juga sudah cukup matang, katanya sudah beberapa minggu dipersiapkan gitu ya. Bahkan sudah ada exit plan kalau misalkan terjadi serangan di kereta, terjadi serangan di tempat umum seperti apa penanganannya, bahkan ditambah dengan tim penyelamatan ada 10 orang, tetap aja gitu. Kita tetap kepikiran, khawatir gitu. Kenapa nggak telepon aja sih? Atau mereka aja yang diundang ke Indonesia gitu ya. Rusia sama Ukraina suruh ke Jakarta deh. Kan aman. Ini malah Pak Jokowi yang datang ke sana. Ya meskipun secara efektivitas atau efisiensi emang bener sih gitu. Karena Pak Jokowi kan datang ke Jerman, ya sekalian lah mampir ke Ukraina sama Rusia gitu. Tapi kan ya mereka lagi perang gitu. Ini nggak bisa disamakan dengan kedatangan Pak Jokowi ke kantornya Elon Musk gitu. Meskipun sama-sama sekalian. Sekalian datang, sekalian mampir gitu ya. Nah dari pihak Ukraina sendiri gitu ya, ini juga kayaknya khawatir gitu. Makanya kemudian pihak kita, pas pampres kita itu diberikan kelonggaran untuk membawa senjata secukupnya gitu. Terserah kita membawa apa. Ya bawa helm, rompi anti peluru, sampai senjata laras panjang boleh dibawa semua. Yang penting meyakinkan untuk pengamanan gitu ya. Dan ya kita berterima kasih kepada pihak Ukraina, meskipun di sisi lain ya semoga ke depan ini nggak ada apa-apa. Semoga semua senjata itu nggak kita gunakan gitu. Nah, di tengah kekhawatiran kita terkait kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia gitu ya. Nah, Fadlizon ini malah tetap mencari celah, mencari-cari kesalahan. Menurut Fadlizon, latihan-latihan yang berminggu-minggu, yang kemudian pakai rompi anti peluru sampai pakai helm, itu semuanya berlebihan. Karena dari Polandia ke Kiev itu semuanya aman, aktivitas masyarakat sudah berangsur normal, kata Fadlizon. Kita mau naik kereta, naik mobil aman, sudah berangsur normal. Ini saya nggak ngerti gitu, pikiran Fadlizon ini apa isinya? Karena bahasa berangsur normal itu kan artinya belum sepenuhnya normal, iya kan? Kalau dia membandingkan tokoh-tokoh katanya bisa datang ke Kiev tanpa pengamanan seketat itu, ya itu kan tokoh gitu. Nah Pak Jokowi ini presiden. Nah kalau presiden disamakan dengan tokoh, menteri, anggota DPR, ya beda gitu. Loh Pak Jokowi itu representasi negara Indonesia gitu. Ya harus kita amankan, harus berlebihan, harus memang gitu. Jangankan datang ke negara seperti Ukraina dan Rusia yang sedang berperang gitu ya. Ini Pak Jokowi datang ke Jakarta, ke Bandung, ke Madura gitu ya. Yang nggak ada perang, yang aman-aman aja. Itu pas pampres, semuanya turun. Kapolda datang itu ikut mendampingi gitu ya. Nah ini apalagi ke negara yang sedang berperang. Memang harus ekstra gitu. Memang harus ada tambahan. Kalau nggak ada bedanya, pengamanan pas pampres datang ke negara yang sedang berperang dan tidak berperang, ini namanya ini meremehkan gitu. Nah kalau Fadlizon bilang ini berlebihan, saya ingin tanya gitu. Niat Fadlizon ini apa? Supaya Pak Jokowi celaka maksudnya? Atau gimana gitu? Karena komentar dia sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak mewakili pikiran atau perasaan masyarakat Indonesia. Kita mayoritas kita itu lagi khawatir, lagi was-was, deg-degan gitu. Ini Fadlizon malah bilang berlebihan pengamanannya. Kenapa nggak Fadlizon aja yang kita kirim ke sana gitu ya? Sekalian kita biar negeri ini aman gitu. Ya karena kayaknya bener kata Kiki Saputri gitu, bahwa masalah negeri ini tuh kayaknya Fadlizon. Kalau nggak ada Fadlizon kayaknya aman negara kita. Aman dari konflik gitu kan. Ya padahal yang meminta agar Pak Jokowi berperan aktif untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina, ini kan si Fadlizon juga gitu beberapa bulan yang lalu gitu. Ini sekarang Pak Jokowi sudah mau datang ke Ukraina, mau datang ke Rusia,
Dia bilang berlebihan pengamanannya. Aneh gitu. Kalau pengamanan bagi Presiden Jokowi dianggap berlebihan gitu ya, untuk datang ke negara-negara yang sedang berperang gitu ya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan fasilitas dari KJRI New York yang diminta oleh Fadlizon? Karena kan pernah tuh anak Fadlizon mau datang ke Amerika gitu ya, mau ada beasiswa apalah kunjungan selama sebulan gitu kan. Terus kemudian dia kirim surat ke KJRI-nya untuk minta penjemputan, pendampingan selama sebulan. Dia pikir siapa? Emangnya di New York lagi ada perang atau apa? Kok minta pendampingan, kok minta jemput? Kenapa nggak pakai taksi? Padahal itu kan negara-negara yang aman-aman aja gitu. Itulah yang mungkin bisa disebut sebagai berlebihan gitu. Anak Fadlizon itu. Tapi dia ketika datang presiden ke negara berperang, dia malah sebut berlebihan. Ya masa Pak Jokowi cuma mau didampingi sama KBRI sih? Ya nggak mungkin lah gitu. Diserang sama pasukan-pasukan Ukraina kan repot nanti kita gitu. Ya tapi sekali lagi, anggota DPR itu kan memang namanya aja Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kadang-kadang emang nggak mewakili sama sekali. Dan saya nggak ngerti kenapa Fadlizon ini masih dipertahankan sama Pak Prabowo gitu. Padahal Prabowo ini kan sudah masuk ke dalam pemerintah, sudah menjadi Menteri Pertahanan gitu ya. Hari ini mengkritik soal pengamanan, padahal pengamanan ini kan juga bagian dari Pak Prabowo kan, Menteri Pertahanan kita gitu ya. Ini kan ada kaitannya. Jadi kalau Fadlizon sekarang mengkritik pemerintah, itu kan dia semestinya juga mengkritik Ketua Umum Gerindra yang jadi menteri sekarang ini gitu. Ini kalau masih dibiarin Fadlizon ini, saya bertanya-tanya gitu. Ini Prabowo gimana sih gitu ya? Udah berkali-kali nih nggak jera-jera orang ini gitu. Apa kita kirim ke Rusia aja? Biar murah gitu kan. Biar selesai sekalian gitu. Tapi pada akhirnya ya semoga apa yang dilakukan oleh Fadlizon dan orang-orang yang mendoakan buruk-buruk itu tidak terjadi gitu ya. Semoga Presiden Jokowi kembali dengan selamat dan bisa memberikan manfaat, dampak bagi kita semua, bagi dunia ini ke depannya gitu. Nah, kalau kemudian Fadlizon masih berkomentar apa-apa setelah ini, ya apa ya? Kita tuh pengen marah sebenarnya gitu kan. Pengen, wah nggak enak saya bilang. Rasanya tuh gemes gitu ngelihat si Fadlizon ini gitu ya. Tapi kan kita rakyat yang taat hukum gitu ya, nggak boleh melanggar hukum katanya. Tapi ngelihat dia kok nyebelin gitu. Ya semoga Fadlizon tetap bikin keributan gitu ya. Semoga pada akhirnya kita nyadar gitu bahwa orang-orang seperti Fadlizon ini bisa kita jadikan contoh. Contoh orang-orang yang tidak perlu ada di negeri ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.